Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairina Rahim dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan kali ini saya ingin membahas mengenai manajemen modal kerja. Definisi manajemen modal kerja merupakan sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan atas current asset dan current liabilities pada perusahaan. Dan kedua elemen ini sangat penting, yaitu aktiva lancar atau current asset dan kewajiban jangka pendek atau current liabilities untuk menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan agar pengelolaannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, adapun tujuan manajemen modal kerja, yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya, memaksimalkan nilai suatu perusahaan dengan mengelola aktiva lancar. Lalu, sebagai upaya dalam pemenuhan laba bagi suatu perusahaan dan sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Adapun 3 macam konsep modal kerja, yaitu modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, dan modal kerja fungsional. Dan untuk sumber modal kerjanya bisa didapat dari hasil operasi perusahaan, penjualan saham atau obligasi, penjualan aktiva tetap, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, dan sumber lainnya seperti pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Adapun untuk menentukan kebutuhan modal kerja, kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode keterikatan modal kerja, dan yang kedua, metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja yaitu dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Kemudian, adapun untuk metode keterikatan modal kerja yaitu dengan menghitung periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Untuk lebih memahami mengenai metode modal kerja, kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal metode keterikatan dana. Di sini dijelaskan teman-teman kalau misalkan perusahaan kair memiliki data dengan modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja, di mana lama barang disimpan di gudang selama 7 hari, lama pengumpulan piutang selama 20 hari, jumlahnya 27 hari. Kemudian ada rata-rata pengeluaran kas setiap hari, yaitu pembelian barang dagangan sebesar 2 juta, kemudian upah karyawan sebesar 200.000, dan biaya administrasi dan umum sebesar 25.000, kemudian ada biaya penjualan sebesar 45.000. Jadi jumlahnya sebesar 2.270.000. Dan jika ditetapkan kas minimal sebesar 300.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan berapa? Nah, untuk menentukan jumlah modal kerja yang dibutuhkan, ini sangat mudah teman-teman, karena rumusnya itu hanya di mana periode terikatnya modal kerja, yaitu selama 27 hari tadi, dikali dengan pengeluaran kas setiap hari, yaitu sebesar 2.270.000, ditambah dengan kas minimalnya sebesar 300.000. Hasilnya adalah 61.590.000. Jadi, modal kerja yang dibutuhkan perusahaan kair adalah sebesar 61.590.000. Itu merupakan contoh soal dari metode keterikatan dana. Selanjutnya ada metode perputaran modal kerja. Di sini kita dapat dari soal bahwa berikut adalah posisi kas, piutang, dan persediaan di perusahaan Airina. Di sini diketahui perbandingan kas, piutang, dan persediaan tahun 2018 dan tahun 2019. Pertanyaannya adalah,
Jika penjualan pada tahun 2019 sebesar 40 juta, hitung perputaran modal kerja pada tahun 2019. Kemudian, jika pada tahun 2020 penjualan diperkirakan naik menjadi 50 juta, berapa kebutuhan modal kerjanya? Langkah pertama yaitu kita menghitung elemen-elemen perputaran modal kerja, seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk perputaran kas memiliki rumus yaitu penjualan dibagi rata-rata kas. Dari soal kita dapatkan penjualan sebesar 40 juta, dan rata-rata kas ini kita dapat dari perbandingan kas tahun 2018 dan tahun 2019, kemudian dibagi 2, hasilnya 800.000. Lalu 40 juta dibagi 800.000, hasilnya 50 kali. Kemudian untuk perputaran piutang, rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang, di mana pada soal penjualan sebesar 40 juta dan rata-rata piutang pada tahun 2018 dan tahun 2019 dibagi 2, hasilnya 850.000. Lalu 40 juta dibagi 850.000, hasilnya 47,05, atau jika dibulatkan menjadi 47 kali. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata persediaan. Penjualan yang terdapat pada soal yaitu sebesar 40 juta, dan rata-rata persediaannya merupakan perbandingan antara rata-rata persediaan tahun 2018 dan tahun 2019 dibagi 2, hasilnya 1.050.000. Jadi 40 juta dibagi 1.050.000, hasilnya 38,09. Jika dibulatkan menjadi 38 kali. Dari sini kita mengetahui bahwa hasil dari perputaran kas merupakan 50 kali, perputaran piutang sebanyak 47 kali, dan perputaran persediaan sebanyak 38 kali. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja, yaitu dengan menghitung periode 1 tahun. Kas yaitu 1 tahun 360 hari dibagi dengan 50, hasil dari perputaran kas yang sudah didapatkan pada perhitungan sebelumnya. 360 dibagi 50 kali yaitu 7,2 hari. Kemudian selanjutnya adalah piutang. Piutang dari hasil yang kita dapatkan sebelumnya yaitu 47,05. Jadi 360 dibagi 47,05 sama dengan 7,6 hari. Selanjutnya ada persediaan, yaitu dari perhitungan yang kita dapatkan sebelumnya adalah 38,09. 360 dibagi 38,09 yaitu 9,45. Jika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 24,25. Dan karena ini hari ya, jadi kan nggak mungkin ada koma, jadi kita bulatkan menjadi 24 hari. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah dari perhitungan tersebut didapatkan periode terikatnya elemen modal kerjanya adalah sebesar 24,25 hari atau dibulatkan menjadi 24 hari. Nah, sehingga perputaran modal kerja dengan asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari, perhitungannya adalah 360 dibagi 24,25 yaitu menjadi 14,8 kali, atau kita bulatkan lagi menjadi 15 kali. Dan untuk menghitung estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2020 yaitu sama dengan 50 juta, kita dapat dari soal dibagi dengan perhitungan sebelumnya yaitu 14,8. Hasilnya adalah 3.378.378. Sekian, itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.